Serbuan Yuan Mongol ke Jawa adalah invasi Kekaisaran Tiongkok Mongol di bawah dinasti Yuan ke tanah Jawa Dwipa Pulau Jawa sekarang. Pada tahun 1293, Kubilai Khan, Han Agung Kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Yuan, mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 tentara. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari, yang menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Latar belakang: Kubilai Khan, penguasa Kekaisaran Mongol dan Kaisar dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Mensi atau Mengki, salah satu utusannya yang dikirim ke Jawa Dwipa, tidak diterima dengan baik di sana. Penguasa Kerajaan Singhasari, Kertanagara, tidak bersedia tunduk kepada Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya, dan mengusirnya secara kasar. Kubilai Khan sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan dikirimkannya ekspedisi untuk menghukum Kertanegara, yang dia sebut orang barbar. Serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kubilai Khan sendiri, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia, karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Berdasarkan naskah Yuanxi, yang berisi sejarah dinasti Yuan, 20.000 hingga 30.000 prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangqi dan Huguang di Tiongkok Selatan, bersama dengan 1.000 kapal serta bekal untuk 1 tahun. Pemimpinnya adalah Sibi, orang Mongol, Ike Mese, orang Uighur yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gao Xing, orang Tiongkok. Sementara itu, setelah mengalahkan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada tahun 1290, Kerajaan Singhasari menjadi kerajaan terkuat di daerah itu. Akan tetapi Jaya Katuang, adipati di Kediri, negara bawahan Singhasari, memberontak dan berhasil membunuh Kertanagara. Tetapi menantu Kertanegara, Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri bersama para punggawa kerajaan dan keempat istrinya. Raden Wijaya melarikan diri ke Madura. Di sana Raden Wijaya meminta bantuan Arya Wiraraja, salah seorang pejabat tinggi Singhasari. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya diampuni oleh Jaya Katuang. Raden Wijaya kemudian diberi tanah hutan di Tarik. Dia membuka hutan itu dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu diberi nama Majapahit, yang diambil dari nama buah maja di sana yang memiliki rasa yang pahit, sehingga jadilah namanya Majapahit. Kublai Khan memilih pasukan dari Tiongkok Selatan, karena mereka memakai baju perang ringan. Baju perang ringan dianggap lebih cocok di Jawa, yang merupakan negara tropis, sementara unit berzirah berat tidak cocok, seperti yang dicatat oleh Han sendiri. Ada 5.000 orang yang dikomandani oleh Sibi, 2.000 dari pasukan di Provinsi Fujian, dan tentara dari Provinsi Jiangqi, Fujian, dan Huguang. Pasukan intinya adalah tentara Han Utara, sedangkan sisanya adalah pasukan yang baru menyerah dari dinasti Song Selatan. Mereka akrab dengan lingkungan yang lembab, panas dan hujan di selatan. Jumlah kepemilikan baju besi tentara Yuan yang baru hanya 20%, dan tentara dari Tiongkok Utara sedikit lebih dari itu. Mereka memiliki banyak busur dan perisai, dan mereka juga memiliki banyak penembak. Para infanteri berbaju besi penjaga belakang mereka dipersenjatai dengan tombak dan kapak yang berat. Tentara Mongolia juga membawa kuda. Sejarah Yuan juga menyebutkan penggunaan senjata bubuk mesiu, dalam bentuk meriam bahasa Tiongkok, Pao. Jenis kapal yang digunakan tidak disebutkan dalam Yuanxi, tetapi Worcester memperkirakan kapal Jung dinasti Yuan memiliki lebar 11 meter dan panjang lebih dari 30 meter. Dengan perbandingan jumlah kapal dan jumlah prajurit, setiap kapal kemungkinan dapat membawa 20-30 orang. Yuanxi mencatat bahwa tentara Jawa memiliki lebih dari 100.000 orang. Ini adalah angka yang dilebih-lebihkan,
karena medan lokal menentukan bahwa mereka tidak dapat ditempatkan di medan perang pada saat yang sama. Tentara di berbagai bagian laut Tiongkok Selatan terutama didominasi oleh infanteri ringan sampai orang-orang Arab membawa teknik penempaan dan senjata yang lebih canggih. Sebagian besar tentara Jawa dimobilisasi sementara dari petani dan beberapa prajurit bangsawan. Para bangsawan berbaris di garis depan, dan pasukan belakang yang besar berformasi T terbalik. Tentara petani Jawa berpakaian setengah telanjang dan ditutupi dengan kain katun di bagian pinggangnya. Sebagian besar senjata adalah busur dan panah, tombak bambu, dan pedang pendek. Kaum aristokrat sangat dipengaruhi oleh budaya India, biasanya dipersenjatai dengan pedang dan tombak, dan berpakaian putih. Namun, Angkatan Laut Jawa lebih maju daripada Tiongkok. Jung Jawa atau kapal Jawa memiliki panjang lebih dari 50 meter, mampu membawa 500 hingga 1000 orang. Kapal ini dibangun dengan beberapa papan tebal yang membuat tembakan artileri tidak mampu merusaknya. Invasi. Pasukan Yuan berangkat dari Quanzhou bagian selatan, lalu menyusuri pesisir Dai Viet dan Champa untuk menuju sasaran utama mereka. Negara-negara kecil di Malaya dan Sumatera tunduk dan mengirim utusan kepada mereka, dan Komandan Yuan meninggalkan beberapa darugaci di sana. Diketahui bahwa pasukan Yuan sempat berhenti di Kolan Biliton, sekarang Pulau Belitung pada bulan Januari tahun 1293 untuk merencanakan penyerangan mereka. Pada Februari tahun 1293, Ike Mese dan salah seorang komandan bawahannya berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah kaisar ke Jawa. Pasukan utama lalu berlayar ke Karimun Jawa, dan dari sana berlayar ke Tuban. Berdasarkan Kidung Panji Wijayakrama, pasukan Yuan kemungkinan sempat menjarah desa Tuban dalam perjalanan mereka. Setelah itu, para komandan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua. Pasukan pertama akan turun ke darat, yang kedua akan mengikuti mereka menggunakan perahu. Sibi berlayar ke Muara Sedayu, dan dari sana pergi ke sungai kecil bernama Kalimas, yang merupakan percabangan Sungai Brantas. Pasukan darat di bawah Gao Xing dan Ike Mese, yang terdiri dari kavaleri dan infanteri, pergi ke Dubingzu, Sedayu. 3 komandan berlayar menggunakan kapal cepat dari Sedayu ke jembatan terapung Majapahit dan kemudian bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan ke Kalimas. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa Dwipa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura dan memberitahu mereka bahwa Kertanagara telah tewas dalam kudeta istana dan perampas tahtanya. Jaya Katuang saat ini memerintah di tempatnya. Raden Wijaya berusaha bersekutu dengan mereka untuk melawan Jaya Katuang. Dia memberi pasukan Mongol peta daerah Kalang atau Gelang-Gelang, nama lain Kediri. Berdasarkan Yuansi, Raden Wijaya pada awalnya sudah berusaha menyerang Jaya Katuang sendirian namun tidak berhasil, sampai kemudian dia mendengar tentang kedatangan pasukan Yuan. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai balasannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada kekuasaan Yuan, dan juga menjanjikan menghadiahi 2 orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan Kediri. Pada tanggal 1 Maret semua pasukan telah berkumpul di Kalimas. Di hulu sungai terdapat istana Raja Tumapel Singhasari. Sungai ini adalah jalan masuk ke Jawa, dan di sini mereka memutuskan untuk bertempur. Seorang menteri Jawa memblokir sungai dengan menggunakan perahu. Para komandan Yuan kemudian membuat perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai. Mereka menginstruksikan pasukan air, kavaleri dan infanteri untuk bergerak maju bersama, yang kemudian berhasil menakuti Menteri Jawa. Sang menteri meninggalkan perahunya dan melarikan diri di malam hari. Lebih dari 100 perahu besar yang digunakan untuk memblokir sungai berhasil direbut oleh pasukan Yuan. Setelah itu, sebagian besar tentara ditugaskan untuk menjaga Muara Kalimas, sementara pasukan utama bergerak maju. Utusan Raden Wijaya mengatakan bahwa Raja Kediri telah mengejarnya ke Majapahit dan memohon pasukan Yuan untuk melindunginya. Karena posisi tentara Kediri tidak dapat ditentukan, tentara Yuan kembali ke Kalimas. Setelah mendengar informasi dari Ike Mese bahwa pasukan musuh akan tiba malam itu,
tentara Yuan berangkat ke Majapahit. Pada tanggal 7 Maret pasukan Kediri tiba dari 3 arah untuk menyerang Wijaya. Pada pagi hari tanggal 8, Ike Mese memimpin pasukannya untuk menyerang musuh di barat daya, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Gao Xing bertempur melawan musuh di arah tenggara, akhirnya memaksa mereka melarikan diri ke pegunungan. Menjelang tengah hari, pasukan musuh datang dari tenggara. Gao Xing menyerang lagi dan berhasil mengalahkan mereka di sore hari. Pada tanggal 15 Maret pasukan dibagi menjadi 3 untuk menyerang Kediri, dan disepakati bahwa pada tanggal 19 mereka akan bertemu di Daha untuk memulai serangan setelah mendengarkan tembakan Pao, meriam. Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai. Pasukan kedua yang dipimpin oleh Ike Mese berjalan di tepi sungai bagian timur sementara pasukan ketiga yang dipimpin oleh Gao Xing berjalan di tepi sungai barat. Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Tentara tiba di Daha pada tanggal 19 Maret. Di sana, Pangeran Kediri mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Pertempuran berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 14. Setelah menyerang 3 kali, pasukan Kediri dapat dikalahkan dan melarikan diri. Sementara pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan penjaganya. Istana Jayakatwang dijarah dan dibakar. Beberapa ribu pasukan Kediri mencoba menyeberangi sungai dan tenggelam, sementara 5.000 tewas dalam pertempuran. Raja Jayakatwang mundur ke bentengnya, dan menemukan bahwa istananya telah terbakar. Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha dan meminta Jayakatwang menyerah. Pada sore hari, Jayakatwang menyatakan takluk kepada bangsa Mongol. Tentara Yuan menangkap Jayakatwang, putranya, istrinya dan semua perwiranya, dan merampas harta yang bernilai 50 juta yuan. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit, berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol, dan meninggalkan sekutu Mongolnya berpesta merayakan kemenangan mereka. Sibi dan Ike Mese mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun Gao Xing tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan 2 komandan lainnya. Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke negaranya tanpa membawa senjata, karena kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata-senjata. Akhirnya, 200 prajurit Yuan yang tak bersenjata dan dipimpin oleh 2 orang perwira dikirim ke negara Raden Wijaya. Akan tetapi pada tanggal 19 April Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan pasukan Yuan. Setelah itu Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan dan melancarkan serangan tiba-tiba. Dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Setelah mencapai sebuah candi, tentara Yuan disergap oleh tentara Jawa yang telah menunggu mereka. Mereka berhasil menerobos di bagian tengah, melanjutkan pelarian 123 km mereka ke arah timur dengan jalur sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung. Sebaliknya ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian, tentara Yuan kehilangan semua rampasan yang ditangkap sebelumnya. Di pantai, armada pasukan Jawa yang dipimpin oleh Rakrian Mantri Arya Adikara atau Ranggalawe juga menghancurkan sejumlah kapal Mongol. Pasukan Yuan mundur secara kacau karena angin muson yang dapat membawa mereka pulang akan segera berakhir, sehingga mereka terancam terjebak di Pulau Jawa untuk 6 bulan berikutnya. Setelah semua pasukan naik ke kapal di pesisir, mereka bertarung di laut dengan armada Jawa. Setelah berhasil menghalaunya mereka berlayar ke Quanzhou selama 68 hari. Akibat dari serangan itu, pasukan Han Utara Sibi kehilangan lebih dari 3.000 orang. Sementara pasukan yang baru dibentuk kehilangan lebih banyak. Penelitian modern oleh Nugroho memperkirakan 60% tentara Yuan terbunuh, total 12.000 hingga 18.000 tentara terbunuh, dengan jumlah orang yang ditawan tidak diketahui dan sejumlah kapal hancur. Pada Juni tahun 1293, pasukan mereka tiba di Cina. Mereka membawa anak-anak Jayakatwang dan beberapa perwiranya, yang berjumlah lebih dari 100 orang. Mereka juga memperoleh peta negara,
catatan populasi dan sebuah surat dengan huruf emas yang dituliskan oleh sang raja. Akibat, 3 Jenderal Yuan kehilangan semangat karena terusir dari tanah Jawa Dwipa dan kehilangan banyak prajurit elit. Akhirnya kembali ke Tiongkok bersama sisa pasukan yang selamat. Mengetahui bahwa pasukannya gagal, Kubilai Khan menjadi sangat marah. Dia menghukum Sibi dengan 70 cambukan dan menyita sepertiga harta kekayaannya karena membiarkan bencana itu terjadi. Ike Mese juga dihukum dan sepertiga harta kekayaannya disita. Sementara Gao Xing mengalami nasib yang berbeda. Dia dihadiahi 50 tael emas karena melindungi pasukan dari kehancuran total. Di kemudian hari, Sibi dan Ike Mese dimaafkan, dan Kaisar mengembalikan reputasi serta harta kekayaan mereka. Kegagalan ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilai Khan. Sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat pada masanya di Nusantara. Kublai Khan merencanakan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara, tetapi rencana ini dibatalkan setelah kematian Kublai Khan. Akan tetapi, tokoh lain yang melewati Nusantara, yaitu Ibn Battuta dan Odorik dari Pordenone, melaporkan bahwa Jawa diserang beberapa kali oleh Mongol, tetapi selalu berhasil digagalkan. Selain itu, Prasasti Gunung Butak tahun 1294 Masehi menyebutkan bahwa Arya Adikara, Nanggalawe, berhasil mencegat invasi laut dinasti Yuan selanjutnya dan mengalahkannya, sebelum mereka sampai di Jawa. Serangan ini memperkenalkan senjata mesiu ke Kepulauan Nusantara, yang mana Mahapati Gajah Mada akan manfaatkan dalam armada Angkatan Laut Jawa selama penaklukan Majapahit.